Sebagai tempat peristirahatan terakhir manusia, Taman Pemakaman Umum pertama kali muncul di Afrika Utara dan Asia Barat sekitar 10.000 hingga 15.000 tahun lalu. Salah satu taman pemakaman paling besar di dunia adalah Wadi Al-Salam di Najaf, Irak. Jutaan orang terbaring di sini sejak sekitar 1.400 tahun lamanya. Di Indonesia, banyak yang bergidik ngeri saat mendengar kata kuburan atau makam. Padahal tidak selamanya makam menghadirkan suasana kengerian. Beberapa makam memiliki sejarah, bentuk, hingga cerita unik menarik untuk diketahui. Berikut makam-makam pemilik kisah menarik versi on the spot. Mengintip orang mati. Sebuah makam unik di Evergreen Cemetery, West River of New Haven, Vermont, Amerika, punya semacam kotak kaca yang menyerupai jendela kecil. Rupanya jendela ini secara khusus dipesan oleh sang pemilik makam, Timothy Clark Smith, yang meninggal dunia pada 1893. Semasa hidup, pria yang berprofesi sebagai dokter, diplomat, dan juga penjelajah dunia ini punya ketakutan akan dikubur hidup-hidup. Pada masa itu, sering terjadi kesalahan dalam mendiagnosa secara tepat apakah seseorang telah benar-benar meninggal atau belum. Akibatnya terjadi kasus orang terkubur hidup-hidup. Lantas, ditemukanlah safety coffin, yaitu sebuah peti mati keselamatan yang didesain untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Di dalam peti mati terdapat tali yang dapat ditarik untuk membunyikan lonceng. Ada pula peti mati yang didesain dengan tangga untuk melarikan diri. Sayangnya, tak ada seorang pun yang selamat meski dikubur dengan peti mati keselamatan ini. Berkonsep serupa, peti mati milik Timothy Clark Smith dirancang dengan sebuah lempengan kaca di atasnya. Di dalam makamnya pun terdapat pintu untuk jalan keluar. Melalui jendela kecil ini, jenazah Timothy bisa terlihat jelas dari luar. Banyak pengunjung datang dan mencoba untuk mengintip ke dalam melalui kaca jendela. Bagaimana menurut Anda? Unik atau malah menyeramkan nih? Tangga di kuburan untuk temani jenazah. Ada yang berbeda di salah satu makam di Natchez Cemetery, Mississippi, Amerika. Tepat di belakang makam unik ini terdapat sebuah tangga menuju ruang bawah tanah. Makam ini adalah milik seorang gadis berusia 10 tahun bernama Florence Irene Ford. Sang ibu Ellen tak kuasa menahan kesedihan sehingga memutuskan untuk membuat sebuah ruangan kecil sedalam 2 meter yang dilengkapi dengan tangga. Terdapat pula jendela kecil yang memungkinkan Ellen melihat putri kesayangannya. Ternyata semasa hidup, putri kecilnya sangat takut pada badai. Setiap merasa tidak nyaman saat badai datang, Florence akan menghampiri dan memeluk ibunya hingga ia merasa tenang. Setiap kali badai petir datang, Ellen akan pergi ke makam putrinya dan duduk di samping Florence. Setelah Ellen meninggal dunia, pengurus pemakaman kemudian menutup kaca jendela dengan beton untuk mencegah vandalisme. Nisan berbentuk ponsel. Ada yang tak biasa dari sebuah batu nisan di area pemakaman kota Ufa, Rusia. Batu nisan ini berbentuk smartphone setinggi 1,5 meter sehingga nampak mencolok di antara makam-makam lainnya. Selain berisi identitas pemilik makam, nisan unik ini juga dihiasi foto mendiang gadis yang dikubur di bawahnya. Rita Sameva meninggal dunia pada Januari 2016 lalu. Batu nisannya sengaja dipesan oleh sang ayah karena teramat berduka kehilangan putrinya. Diketahui batu nisan ini dibuat sangat mirip dengan ponsel kesayangan putrinya. Rita merupakan seorang traveler yang meninggal di usia muda yaitu 25 tahun. Sayangnya kematiannya juga cukup memilukan karena tak diketahui penyebabnya. Makam di Gang Sempit, Jakarta. Kalau biasanya kuburan terletak berjajar rapih di sebuah area pemakaman, makam berikut ini justru berada di sebuah gang sempit. Beberapa makam ini posisinya terletak di pinggir jalan sebuah gang di Kelurahan Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lurah Pisangan Timur mengatakan bahwa 5 buah kuburan tersebut merupakan pemakaman keluarga. Dahulu makam keluarga itu berada dalam suatu area pekarangan,
Namun seiring berjalannya waktu, Pisangan Timur makin berkembang dan banyak bangunan serta jalanan dibangun. Area makam keluarga tersebut pun terkena dampaknya. Meski demikian, warga sekitar tak merasa terganggu karena makam tersebut telah ada sejak puluhan tahun silam. Makam tua di tengah jalan Purwokerto. Berdiri kokoh tepat di pertigaan jalan sebelah timur alun-alun kota Purwokerto. Bangunan kubus berukuran 2 meter kubik ini bercat putih dengan warna hitam di bagian atasnya merupakan sebuah makam tua. Warga biasa menyebutnya Rogo Semangsang. Makam ini berada di Kelurahan Sokanegara, Purwokerto Timur. Meskipun berada di tengah pertigaan jalan, makam ini masih menyisakan kesan angker dan mistis dengan bentuk bangunan layaknya benteng kuno. Pada bagian depan makam, terdapat pintu kecil berukuran kurang dari 100 cm. Sementara pada bagian dindingnya, terdapat semacam lubang kecil untuk melihat dari luar. Konon, makam Rogo Semangsang adalah makam seorang sakti yang memiliki ilmu kebal. Dianggap meresahkan masyarakat karena tindak tanduknya. Beberapa tokoh masyarakat setempat mengalahkan dia dengan menggantungnya di sebuah pohon besar. Diketahui nama Rogo Semangsang berasal dari peristiwa tersebut. Dalam bahasa Jawa, rogo berarti jiwa atau tubuh, sedangkan semangsang artinya tersangkut atau tergantung. Dahulu jalan ini merupakan kompleks pemakaman tua yang akhirnya direlokasi karena pembangunan dan perpindahan pusat kota pemerintahan Purwokerto. Sejak awal, upaya pemerintah setempat untuk memindahkan makam selalu gagal. Kabarnya banyak keganjilan dan keanehan yang terjadi pada proses pemindahan makam. Hingga kini makam Rogo Semangsang menjadi salah satu dari 9 makam yang tidak bisa dipindahkan dari kompleks pemakaman tua tersebut. Karena dianggap memiliki kekuatan magis, tak jarang banyak orang berziarah dan menjadikan makam ini sebagai tempat keramat. Beberapa peziarah memberikan bunga dan sesaji. Dalam setiap budaya, manusia memiliki cara masing-masing dalam memperlakukan anggota keluarga atau kelompok mereka yang meninggal dunia. Tak selalu dikubur di dalam tanah, beberapa budaya punya cara unik memperlakukan jenazah. Makam Trunyan, Bali. Tentu Anda sudah tak asing dengan makam Trunyan. Di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Tempat ini terkenal akan penguburan unik ketika jasad-jasad diletakkan begitu saja tanpa dikubur. Biasanya, jasad-jasad ini diletakkan dalam pagar anyaman bambu untuk melindungi dari hewan liar. Anehnya, jenazah di sini tak mengeluarkan bau busuk sama sekali. Hal ini disebabkan oleh adanya sebuah pohon tarumenyan yang berarti kayu wangi yang tumbuh di sini. Diperkirakan, pohon ini telah berusia sekitar 11 abad. Dengan keunikan tradisi serta bumbu kisah mistis yang menyelimuti, Desa Trunyan menjadi salah satu wisata horor terbaik di Bali. Hanging Coffins of Sagada, Filipina. Jika di Indonesia ada kuburan Toraja di celah tebing, Filipina punya Hanging Coffins atau kuburan gantung. Lokasinya terletak di Lembah Eko, wilayah Sagada di Pulau Luzon. Kuburan gantung ini merupakan tradisi suku Igorot yang diperkirakan sudah dilakukan sejak 2000 tahun lamanya. Tradisi ini diyakini berasal dari kawasan Tiongkok bagian selatan yang banyak ditemukan kuburan gantung serupa. Dengan menggantung peti mati, suku Igorot percaya roh orang yang meninggal akan lebih cepat menuju surga. Uniknya, peti-peti mati ini dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggal. Jika seseorang merasa ajalnya sudah dekat, ia akan membuat peti mati sendiri sebagai tempat terakhirnya. Bila ia terlalu lemah, maka keluarganya lah yang akan membuatkan peti mati tersebut. Sokushin Butsu, mumifikasi diri sendiri di Jepang. Di Jepang, ada sebuah praktek mumifikasi diri yang diajarkan oleh seorang biksu bernama Kukai. Praktek ini merupakan bukti kedisiplinan dan dedikasi seorang biksu. Ritual Sokushin Butsu membutuhkan proses panjang selama bertahun-tahun. Jika berhasil, maka biksu yang telah menjadi mumi akan ditempatkan di sebuah kuil untuk dihormati.
Tentu tidak mudah menjalankan Sokun Shimbutsu. Para biksu harus menjalani proses selama 2.000 hingga 3.000 hari. Selama 1.000 hari pertama, mereka harus bertapa dan melakukan diet ketat yang hanya membolehkan mereka makan kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah beri. Setelah 1.000 hari, biksu akan mulai minum teh beracun. Tujuannya agar daging pada tubuh mereka tidak akan dimakan oleh belatung dan parasit lainnya. Prosesnya dilanjutkan dengan bermeditasi 1.000 hari di makam batu hingga akhirnya sang biksu meninggal dan menjadi mumi secara alami. Ratusan biksu berusaha untuk menjadi Sokun Shinbutsu, namun pada abad 11 hingga 19 hanya 24 orang yang berhasil melakukannya. Terus saksikan On The Spot untuk update informasi unik, video menarik, dan viral lainnya hanya di Trans 7.